Jeffrey Epstein adalah seorang ahli keuangan Amerika yang pernah hidup mewah dan bergaul dengan orang-orang berpengaruh dunia, tapi akhirnya terbongkar sebagai pelaku kejahatan seksual skala besar. Kasusnya tidak hanya mengungkapkan kedalaman kejahatan individu, tapi juga mengangkat pertanyaan tentang sistem hukum dan hubungan antara kekayaan dengan kekuasaan. Halo Sobat Kisah Bang Napi, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Di tahun 2019, dunia terkejut ketika seorang ahli keuangan kaya raya ditemukan tewas di sel penjara New York. Namanya Jeffrey Epstein, seorang pria yang hidup di bayangan kekayaan luar biasa, hubungan dengan orang-orang paling berpengaruh di dunia, tapi juga menyembunyikan rahasia gelap yang mengerikan, yaitu perbudakan seksual anak di bawah umur yang berlangsung bertahun-tahun. Bagaimana seorang anak dari keluarga pekerja bisa naik ke puncak kemakmuran? Siapa saja yang terlibat dalam jaringannya? Dan mengapa kasusnya bisa terlindungi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap? Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Bang Napi. Pemirsa, dunia kembali diguncang skandal besar awal Februari 2026. Departemen Kehakiman Amerika Serikat resmi merilis jutaan halaman dokumen rahasia milik Jeffrey Epstein. Sebelum kita memulai dengan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan terbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Halo Sobat Kisah Bang Napi, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Di tahun 2019, dunia terkejut ketika seorang ahli keuangan kaya raya ditemukan tewas di sel penjara New York. Namanya Jeffrey Epstein, seorang pria yang hidup di bayangan kekayaan luar biasa, hubungan dengan orang-orang paling berpengaruh di dunia, tapi juga menyembunyikan rahasia gelap yang mengerikan, yaitu perbudakan seksual anak di bawah umur yang berlangsung bertahun-tahun. Bagaimana seorang anak dari keluarga pekerja bisa naik ke puncak kemakmuran? Siapa saja yang terlibat dalam jaringannya? Dan mengapa kasusnya bisa terlindungi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap? Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Bang Napi. Jeffrey Edward Epstein lahir pada 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York. Keluarganya adalah imigran Yahudi yang bekerja keras. Ayahnya sebagai tukang kebun, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Hidupnya awalnya tidak berbeda dengan anak-anak lain di lingkungan pekerja kelas bawahnya. Tetapi sesuatu yang berbeda mulai muncul ketika Epstein memasuki dunia pendidikan. Dia pernah mendaftar di Cooper Union dan New York University, tapi tidak menyelesaikan studinya sama sekali. Tanpa gelar sarjana apapun, tahun 1970-an, dia malah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru matematika dan fisika di sekolah Dalton. Salah satu sekolah swasta paling bergengsi di Manhattan, tempat anak-anak orang kaya dan berpengaruh belajar. Bagaimana bisa seorang tanpa ijazah menjadi guru di sekolah elit? Pertanyaan itu belum pernah terjawab dengan jelas. Di sana dia bertemu dengan Les Wexner, pemilik raksasa bisnis mode Victoria's Secret, yang kemudian menjadi klien pertamanya dan membuka jalan menuju dunia keuangan. Pada tahun 1976, Epstein masuk ke Bank Bear Stearns. Dia naik pangkat dengan cepat, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu trader terbaik di bank tersebut. Tapi pada tahun 1980, dia keluar dan mendirikan perusahaan sendiri, J. Epstein dan Co. Yang unik, perusahaan ini hanya menerima klien dengan kekayaan minimal $1 miliar Amerika Serikat, membuatnya hanya berhubungan dengan orang-orang terkaya di planet ini. Seiring waktu, Epstein mengumpulkan kekayaan luar biasa. Dia memiliki rumah mewah di Manhattan seluas 7 lantai, villa di Palm Beach, Florida, pulau pribadi di Karibia, pesawat pribadi yang dijuluki Lolita Express, dan helikopter. Semua ini membuatnya tampak seperti sosok sukses yang tak tersentuh. Tapi di balik kemewahan itu,
tersembunyi kejahatan yang mengerikan. Pada tahun 2005, sebuah panggilan darurat masuk ke kantor kepolisian Palm Beach, Florida. Seorang ibu melaporkan bahwa anak perempuannya yang baru berusia 14 tahun telah diundang ke rumah mewah Epstein untuk memberikan pijatan, tapi kemudian diruda paksa secara seksual. Awalnya, penyelidikan berjalan lambat, tapi ketika petugas polisi mulai menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Banyak gadis muda, sebagian besar di bawah umur, mengaku telah diperkenalkan ke rumah Epstein untuk melakukan layanan seksual dengan imbalan uang, pakaian, atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2006, Epstein akhirnya ditangkap setelah sidang Mahkamah Besar menjatuhkan dakwaan pengutang prostitusi. Tapi yang mengejutkan, kasus ini tidak berjalan seperti kasus kejahatan pada umumnya. FBI yang kemudian masuk menyelidiki menemukan bahwa setidaknya ada 36 korban yang diidentifikasi, dengan yang paling muda berusia 14 tahun. Namun pada tahun 2008, kejutan besar datang. Epstein hanya mengaku bersalah atas tuduhan ringan, menggoda anak perempuan untuk prostitusi, dan membeli anak di bawah umur untuk tujuan yang sama. Dia dihukum hanya 13 bulan penjara, dan bahkan bisa keluar setiap siang untuk bekerja di kantornya melalui program pembebasan kerja. Yang lebih mengejutkan adalah adanya kesepakatan rahasia dengan jaksa federal. Lewat kesepakatan itu, Epstein dan semua teman serta karyawannya yang terlibat dihindarkan dari tuntutan pidana federal. Banyak korban merasa tidak adil. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk bersuara di pengadilan, dan pelaku yang menyakiti mereka hanya mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Setelah dibebaskan pada tahun 2009, Epstein kembali hidup seperti biasa, tetap bergaul dengan orang-orang berpengaruh, bepergian ke seluruh dunia, dan bahkan melakukan penelitian ilmiah di beberapa universitas ternama. Banyak korban yang merasa tidak berdaya, tapi mereka tidak menyerah. Beberapa dari mereka mulai mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan kesepakatan rahasia itu, dan menyatakan bahwa Epstein telah memperkenalkan mereka kepada orang-orang penting seperti Pangeran Andrew dari Inggris untuk melakukan hubungan seksual. Selama bertahun-tahun, kasus Epstein seolah terlupakan oleh masyarakat luas. Tapi pada bulan November 2018, surat kabar Miami Herald menerbitkan seri artikel yang mengguncang dunia. Artikel-artikel itu mengungkapkan secara rinci bagaimana kasus Epstein ditangani dengan tidak adil pada tahun 2008. Mulai dari kesepakatan rahasia, hingga bagaimana jaksa yang menangani kasus tersebut tampaknya telah melanggar aturan untuk melindungi Epstein. Seri artikel itu langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Masyarakat meminta keadilan, dan pemerintah akhirnya terpaksa mengambil tindakan. FBI dan Kejaksaan Federal mulai menyelidiki kasus ini kembali dari awal, memanggil saksi-saksi baru, mengumpulkan bukti yang lebih kuat, dan mencari korban lain yang belum berani bersuara. Selama penyelidikan ulang ini, banyak fakta baru terungkap. Misalnya, bukti bahwa Epstein telah menggunakan pesawat pribadinya untuk membawa gadis muda ke pulau pribadinya di Karibia, yang kemudian disebut-sebut sebagai Pulau Pembantaian oleh beberapa korban. Ada juga bukti bahwa dia telah mendirikan kantor di berbagai negara untuk menyembunyikan aktivitasnya dan bahkan menggunakan dana untuk membujuk korban agar tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Selain itu, banyak nama orang berpengaruh mulai muncul dalam penyelidikan, dari pejabat pemerintah Amerika, selebriti dunia, hingga tokoh bisnis ternama. Meskipun sebagian besar dari mereka menolak terlibat dalam kejahatan Epstein, hubungan mereka dengan pria ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah mereka tahu tentang kejahatan yang dilakukan Epstein atau bahkan terlibat secara tidak langsung? Pada tanggal 6 Juli 2019, Epstein sedang dalam perjalanan kembali dari Paris dengan pesawat pribadinya. Saat mendarat di Bandara Teterboro, New Jersey, dia langsung ditangkap oleh agen FBI. Dia dituduh telah melakukan perdagangan orang untuk tujuan seksual terhadap anak di bawah umur di Florida dan New York, antara tahun 2002 dan 2005. Pada tanggal 8 Juli 2019, dia dihadapkan pada dakwaan resmi di pengadilan federal. Jika terbukti bersalah, Epstein bisa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Banyak korban merasa lega. Akhirnya, keadilan akan datang. Tapi sayangnya, hal itu tidak pernah terjadi. Pada tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 6 pagi waktu lokal,
petugas penjara menemukan Epstein tewas di selnya di penjara Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Menurut laporan awal, dia meninggal karena menggantung diri menggunakan spray selnya. Namun, kematiannya langsung menimbulkan banyak pertanyaan dan teori konspirasi. Bagaimana bisa seorang tahanan berbahaya yang seharusnya diawasi ketat ditemukan tewas tanpa ada yang menyadari? Mengapa kamera pengawas di dekat selnya tidak berfungsi pada saat itu? Dan mengapa Epstein, yang dulunya selalu mengatakan akan membela diri dengan kuat, tiba-tiba memilih untuk mengakhiri hidupnya sebelum proses pengadilan? Pemerintah melakukan pemeriksaan lebih dalam dan hasilnya menyatakan bahwa kematian Epstein adalah bunuh diri. Tapi banyak orang tetap tidak percaya, termasuk beberapa korban yang merasa bahwa Epstein tahu terlalu banyak tentang orang-orang berpengaruh dan dibunuh untuk membungkamnya. Setelah kematiannya, kasus ini tidak berhenti di situ. Banyak penyelidikan terus berjalan untuk menemukan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan Epstein, termasuk mantan teman dan karyawannya. Beberapa korban juga berhasil mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan, dan kesepakatan rahasia tahun 2008 akhirnya dibatalkan pada tahun 2020, memberikan harapan bahwa keadilan akhirnya bisa diraih. Berita kematian Epstein mungkin telah menutup bab kehidupan seorang pelaku kejahatan, tapi tidak pernah mengakhiri perjuangan bagi mereka yang telah menderita karena tindakannya. Pada minggu-minggu setelah kematiannya, puluhan korban yang sebelumnya tidak berani bersuara mulai muncul ke permukaan. Mereka datang dari berbagai usia dan latar belakang, sebagian sudah dewasa, membawa beban trauma yang telah mereka tahan selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah Virginia Giuffre, yang salah satu dari yang paling awal berani mengungkapkan pengalamannya dan menyatakan bahwa dia diperkenalkan kepada Pangeran Andrew dari Inggris saat masih di bawah umur. Giuffre bukan saja berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi suara bagi banyak korban yang tidak bisa berbicara. Dia mengajukan gugatan hukum terhadap Pangeran Andrew dan berbagai pihak terkait Epstein, dengan tuntutan agar mereka bertanggung jawab atas perlakuan yang diterima korban. Meskipun kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dengan pembayaran ganti rugi, hal itu menjadi bukti bahwa bahkan orang dengan gelar dan kekuasaan tinggi tidak bisa lolos dari konsekuensi tindakan mereka. Selain itu, banyak korban lainnya yang mengajukan gugatan terhadap warisan Epstein. Pada tahun 2021, pengadilan memutuskan bahwa warisan Epstein senilai lebih dari $600 juta Amerika Serikat akan digunakan untuk membayar ganti rugi kepada korban yang terbukti telah menderita karena kejahatannya. Sampai saat ini, ratusan korban telah menerima kompensasi, meskipun banyak yang mengakui bahwa uang tidak akan pernah bisa membayar rasa sakit dan trauma yang mereka alami. Dampak kasus Epstein juga terasa jauh di luar ruang pengadilan. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, pemerintah mulai memperketat undang-undang tentang perdagangan orang dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ada perubahan dalam cara penyelidikan kasus semacam ini dilakukan, dengan lebih banyak perhatian pada perlindungan korban dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. Banyak organisasi nirlaba yang bekerja di bidang perlindungan anak juga mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Dana untuk pencegahan pelecehan anak meningkat, program pendukung korban diperluas, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang semakin gencar dilakukan. Bahkan di dunia pendidikan, banyak sekolah mulai menerapkan program untuk mengajarkan anak-anak tentang batasan pribadi dan cara melindungi diri mereka sendiri. Kasus Epstein juga mengubah cara masyarakat melihat hubungan antara kekayaan, kekuasaan, dan keadilan. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa sistem hukum kadang bisa dimanipulasi oleh mereka yang memiliki uang dan koneksi, seperti yang terjadi pada kesepakatan rahasia tahun 2008. Hal ini mendorong tuntutan akan reformasi sistem peradilan pidana agar lebih adil dan transparan, serta memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Selama bertahun-tahun setelah kematian Epstein, penyelidikan terhadap jaringannya terus menemukan fakta-fakta baru. Beberapa mantan karyawan dan teman dekat Epstein telah diadili karena peran mereka dalam membantu mengelola jaringan eksploitasi anak. Ada juga bukti bahwa Epstein telah menggunakan kekayaannya untuk membentuk hubungan dengan pejabat pemerintah dan tokoh publik lainnya. Hubungan yang mungkin telah digunakan untuk melindungi dirinya dari tuntutan hukum. Namun, tidak semua nama yang muncul dalam kasus ini pernah diadili.
Beberapa orang berpengaruh yang dikatakan memiliki hubungan dengan Epstein berhasil membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kejahatan apapun, atau kasus terhadap mereka tidak cukup kuat untuk mencapai pengadilan. Hal ini membuat beberapa orang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai, tetapi juga menjadi pengingat bahwa proses hukum harus berdasarkan bukti yang jelas dan sah. Salah satu dampak paling mendalam dari kasus Epstein adalah bagaimana ia telah memberi kekuatan kepada korban pelecehan seksual untuk bersuara. Banyak korban yang sebelumnya merasa malu atau takut untuk berbicara akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan pengalamannya. Mereka membentuk komunitas dukungan satu sama lain, berbagi cerita, dan memberikan semangat untuk terus berjuang. Banyak dari mereka juga menjadi aktivis yang bekerja untuk mencegah kasus serupa terjadi pada orang lain. Pada tahun 2023, sebuah museum khusus yang didedikasikan untuk cerita korban perdagangan orang dan pelecehan anak dibuka di New York. Salah satu bagian museum tersebut khusus diperuntukkan untuk kasus Epstein dan dampaknya terhadap perubahan hukum serta kesadaran masyarakat. Di sana, korban bisa berbagi cerita mereka dengan aman, dan pengunjung diajak untuk memahami betapa seriusnya masalah ini serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam memeranginya. Hingga saat ini, kasus Epstein masih sering menjadi pembicaraan, baik dalam lingkup hukum, masyarakat, maupun media. Banyak buku dan dokumenter telah dibuat untuk mengangkat berbagai sisi dari kasus ini, mulai dari latar belakang Epstein hingga perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan. Meskipun banyak hal yang masih menjadi misteri dan mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya, satu hal yang pasti. Kisah ini telah mengubah dunia menjadi tempat yang lebih sadar akan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan pentingnya melindungi mereka yang lemah. Kasus Jeffrey Epstein mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak pernah bisa tersembunyi selamanya. Meskipun terkadang butuh waktu lama untuk kebenaran muncul, perjuangan untuk keadilan akan selalu bernilai. Bagi korban, perjuangan ini bukan hanya tentang mendapatkan balasan, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus mengalami apa yang mereka alami. Setelah bertahun-tahun menyusuri jalan yang panjang dan penuh liku dari kejadian awal hingga dampak yang masih terasa hingga saat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasus Epstein bukan hanya tentang satu orang yang jahat. Ini tentang bagaimana sistem bisa gagal melindungi yang lemah, tentang kekuatan uang dan koneksi dalam masyarakat, dan tentang pentingnya memiliki keberanian untuk berbicara terhadap ketidakadilan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu semua detail tentang apa yang sebenarnya terjadi atau siapa saja yang benar-benar terlibat dalam jaringan Epstein. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah mengambil pelajaran dari kasus ini untuk lebih peka terhadap tanda-tanda eksploitasi, untuk mendukung upaya pencegahan, dan untuk selalu berdiri di pihak korban. Itu dia sobat, kisah dari Jeffrey Edward Epstein. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukungannya agar kita dapat membahas kejahatan-kejahatan lain di muka bumi ini.